Oke, kalau untuk soal PG-nya itu, eh, seperti biasa, PG-nya itu ada eh, kebanyakan teori. Malah kalau nggak salah, gue lihat baca sekilas tadi, nggak ada hitung-hitungan. Teori semua yang ini. Ini apa? Oh, ini ada nih. Ini tuh kalau ini tuh musim mana ya bentar ya? Ini ada nggak, ada satu doang tuh hitung-hitungan deh. Dua. Iya, dua doang. Tiga. Oh, banyak juga lumayan hitung-hitungannya. Ya, cuman tiga doang. Cuman tiga dari sekian banyak soal. Oke, jadi kalau untuk hitung-hitungan, hmm, hitung-hitungan yang muncul pasti hitung-hitungan simpel kok. Bukan hitung-hitungan yang kayak Bertrand Cournot gitu-gitu. Itu pasti muncul di SI. Nah, untuk itu PG sendiri, teman-teman itu harus hafal sedikit tentang basic-basic teorinya ya. Kayak misalnya apa itu merger, habis itu vertical merger, Cournot merger, Bertrand merger, Stackelberg models gitu-gitu. Nah, jadi kayak nih, yang pertama, mengapa perusahaan melakukan merger, ya kan? Sebenarnya kalau kita baca sekilas, tanggap yang kita cari yang B dulu deh, tanggapan terhadap merger lain, ya kan? Tanggapan terhadap merger lain itu salah. Maksudnya tanggapan dari merger lain itu apa? Kalau perusahaan lain itu melakukan merger, berarti misalnya perusahaan A dan B itu merger, ya kan? Terus habis itu perusahaan C ngeliat gitu kan. Nah, perusahaan C itu belum tentu melakukan merger juga. Belum tentu melakukan merger. Kenapa? Karena bisa jadi mereka berpikir ngapain gue merger. Karena kalau mereka melakukan merger, berarti kan pertama nih, direksi-direksinya yang awalnya ada di perusahaan A dan B, itu pasti ada beberapa yang turun jabatan. Dan mereka itu pasti biasanya menolak. Terus habis itu juga eh, mungkin ada perbedaan gitu loh. Ada perbedaan sistem operasional segala macam. Jadi sebuah perusahaan itu belum tentu melakukan merger karena melihat saingannya itu melakukan merger lagi, melakukan merger gitu kan. Nah, terus yang C, mencari sinergi dalam operasional. Nah, ketika sebuah usaha itu belum ketika sebuah usaha itu masih mikir-mikir soal merger gitu kan. Dan mereka ternyata menemukan bahwa oh, ternyata mereka satu tujuan segala macam, tapi mereka itu belum tentu melakukan merger gitu kan. Karena apa? Karena sebuah usaha itu, ini kenapa jawabannya yang keempat, untuk mencapai penghematan biaya yang signifikan. Karena sebuah usaha itu biasanya melakukan merger ketika mereka tuh melihat peluang untuk menghemat biaya secara signifikan. Jadi yang walaupun mereka ada sinergi, tapi kalau nggak hemat biaya secara signifikan, mereka tuh biasanya cenderung nggak merger gitu. Tuh. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, Gojek dan Grab merupakan dua perusahaan transportasi online yang bersaing merebut pasar. Jika Grab memilih strategi berdasarkan strategi perusahaan Gojek sebagai perusahaan yang dianggap menguasai pasar, model di bawah ini adalah model yang terbaik untuk melakukan persaingan. Nah, ingat, eh lihat di sini, lihat di sini, kalau ternyata di pasar oligopoli, tunggu bentar ya, di pasar oligopoli, ya kan, mereka itu ada satu perusahaan, ada satu perusahaan itu yang memiliki dominan strategi. Di sini adalah Gojek, ya kan? Nah, model yang terbaik untuk menjelaskan persaingan ini adalah Zuckerberg. Kenapa? Kalau teman-teman ingat, kan di sini kan ada ini, ingat tahapannya itu yang awalnya itu dari monopoli. Aduh, ini dulu deh, merah aja. Oke, yang awalnya monopoli, ya kan? Terus kemudian mereka ke Cournot dulu, Cournot. Terus mereka itu ke, tunggu bentar, gue lupa di Zuckerberg dulu atau Bertrand dulu ya. Ya, Cournot
Zuckerberg deh. Oh bentar ya, kayaknya ada deh sesuai urutan di YouTube itu deh. Ah ya, berarti Zuckerberg baru Bertrand, baru Bertrand, Bertrand, baru baru, baru PCM. Nah, jadi nanti teman-teman untuk lebih jelasnya bisa lihat di video YouTube yang mungkin kemarin waktu tes juga udah gua kasih. Jadi Zuckerberg itu, ya kan, model Zuckerberg itu menjelaskan bagaimana perusahaan kedua, i- Zuckerberg itu menjelaskan bagaimana perusahaan kedua mengambil langkah setelah perusahaan satu membuat keputusan. Jadi artinya itu perusahaan kedua itu baru mengambil langkah setelah perusahaan yang dominan atau melakukan memiliki dominasi di industri tersebut mengambil keputusan atau mengambil langkah gitu. Itu. Jadi itu Zuckerberg. Kalau Bertrand itu, bentar, gue lupa deh Bertrand itu apa ya? Bertrand tuh nanti deh coba cek di videonya. Tapi Bertrand itu seingat gua dia itu bagaimana Bertrand tuh seingat gue ya, itu bagaimana perusahaan satu mengambil langkah setelah perusahaan kedua itu membuat keputusan. Makanya urutannya Cournot, Zuckerberg, Bertrand. Jadi di awalnya monopoli gitu kan. Terus Cournot itu adalah ketika perusahaan satu itu berusaha melakukan dominasi di industri tersebut. Zuckerberg itu respon dari respon dari perusahaan kedua atas keputusan perusahaan satu di model Cournot. Dan Bertrand itu adalah respon dari perusahaan satu ketika perusahaan dua itu membuat keputusan di model Zuckerberg. Seingat gue gitu deh konsepnya. Dan itu kemudian berlanjut terus hingga entah akhirnya muncul model PCM. Seingat gue kayak gitu konsepnya. Oke, terus untuk model selanjutnya, untuk soal selanjutnya, itu ada supermarket Carrefour dan supermarket Jogja bergabung jadi supermarket Kariok. Kariok. Ilustrasi fiktif tentang merger ini disebut horizontal merger. Kenapa? Karena horizontal merger itu aslinya itu satu industri di satu pasar yang sama. Kayak ini tadi kan Carrefour sama Yogya atau mungkin contoh lainnya itu Indomaret dan Alfamart. Nah, terus kalau contoh dari vertical merger atau biasanya horizontal merger dan vertical merger itu suka dibanding-bandingin. Kalau vertical merger itu contoh adalah Goto, Goto, Gojek dan Tokopedia itu bisa dibilang sebagai vertical merger. Kenapa vertical merger? Karena keduanya itu memiliki industri yang berbeda dan di dua pasar yang berbeda. Tetapi ketika berdua bergabung itu dapat menekan biaya produksi dengan signifikan gitu. Nah, soal selanjutnya, penggabungan produsen komplementer. Komplementer itu berarti saling, bentar, barang komplement itu berarti saling melengkapi, ya kan? Itu apa? eh, Penggabungan produsen komplementer memiliki yang pasti satu peningkatan keuntungan dari perusahaan yang bergabung, ya kan? Yang kedua, peningkatan keuntungan dari produsen akhir. Yang ketiga, mengurangi harga yang dibebankan kepada konsumen. Yang keempat, mengurangi harga yang dibebankan kepada pemasok pertama. Nah, yang pasti, ya kan, yang pasti nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena balik lagi ke prinsip dasar merger. Prinsip dasar merger itu untuk mencapai penghematan biaya yang signifikan. Ken- Oleh karena itu, ketika biaya lebih hemat secara signifikan, otomatis kan keuntungan dari perusahaan itu semakin meningkat gitu. Pasti nomor satu ada. Nah, yang kedua adalah peningkatan keuntungan dari produsen.
Ini salah. Kenapa? Barang komplement itu artinya, contohnya itu misalnya pabrik mobil dengan roda, gitu. Kan artinya mobil mobil itu nggak bisa bergerak dengan tanpa roda. Dan roda itu sendiri sebenarnya nggak berguna kalau nggak ada kendaraan yang dipasang gitu kan. Nggak ada mobil, nggak ada mesin, nggak ada rangka gitu kan. Nah, ketika dua digabung, itu kan baru itu disebut produsen komplementer. Nah, tetapi kalau ditarik lagi secara kasar gitu kan, kedua-duanya kan sebenarnya produsen akhir. Ban itu kan ban itu kan sendiri barang akhir dari sebuah produksi karet. Sedangkan mobil itu akhir dari sebuah produksi dari pengolahan besi gitu kan. Jadi yang B ini salah. Nah, terus yang C itu mengurangi harga yang dibebankan kepada konsumen. Ini bisa terjadi, ya kan, benar juga bisa terjadi eh, karena produsen itu kan costnya semakin murah, ya kan. Cost produsen itu semakin murah, dia itu bisa mendapat apa ya, bisa mengurangi harga demi mencapai tujuan monopoli gitu kan. Nah, terus mengurangi harga yang dibebankan kepada pemasok pertama. Itu nggak ada ngaruhnya sama sekali, ya kan? Nggak ada ngaruhnya sama sekali gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, dalam kasus munculnya berbagai aplikasi seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, apakah kita mengklasifikasikan inovasi tersebut sebagai inovasi drastis? Ya kan? Nah, nah ini inovasi drastis. Inovasi drastis itu artinya ketika terjadi inovasi tersebut atau muncul inovasi tersebut, maka mampu mengurangi biaya produksi secara signifikan gitu kan. Nah, eh kalau kita lihat teman-teman di sini yang delta itu salah karena jenis transportasinya sama. Belum tentu. Karena yang dilihat itu inovasi itu bukan hanya barangnya doang, tetapi apakah dia itu bisa mengurangi biaya produksi atau enggak. Jadi jawabannya salah. Nah, yang A itu kenapa salah? Karena menyamakan tarif dengan rata-rata biaya transportasi sejenis lah. Kalau sama, ya kan, kalau sama dengan rata-rata biaya transportasi sejenis, itu kan berarti kan bukan inovasi yang drastis gitu. Karena tanpa inovasi itu aja, ya udah harganya segitu-segitu aja gitu. Terus yang B, ya karena mereka memiliki kualitas layanan yang lebih baik. Kualitas layanan yang lebih baik itu apa ya? Nggak bisa dihitung sebagai drastis karena kalau teman-teman ingat di bagian research and development di PPT-nya itu yang dihitung itu kan biaya, bukan apakah kayak kualitas layanan lebih baik atau enggak gitu. Jadi jawabannya adalah C. Kalau yang ini setelah itu ada pertanyaan, hmm, dalam kasus munculnya berbagai aplikasi seperti Gojek, Grab, dan lain-lain, apakah hipotesis Scaman apa? Hipotesis Schumpeter terkait R&D atau inovasi perusahaan berlaku? Hmm, oh bentar, gue lupa nih teorinya itu isinya tentang apa. Ya, hmm, bentar. Hmm, hmm, hmm. Nah, apa? Berarti ini tuh sama kayak, duh, hmm, gue lupa ada teori apa lagi, yang apa ya? Yang sama dengan teori Schumpeter ini. Cuman emang hmm, di dalam ekonomi industri, di dalam ekonomi industri itu eh, ada beberapa teori emang.
yang mendukung pernyataan Schumpeter ini, hipotesis Schumpeter ini, bahwa semakin tinggi konsen eh semakin apa ya? Tunggu bentar. Ini udah mau LND. Oh, berarti ini berlawanan. Jadi mungkin teman-teman eh coba dibaca lagi teori-teori seperti Schumpeter, terus habis itu ada lagi teori itu apa ya? Yang bilang kalau semakin tinggi tingkat persaingan, inovasi itu bakal semakin tinggi juga. Itu ada beberapa teorinya. Jadi entah mungkin teman-teman bisa dicek. Ntar gua coba bantu list juga deh. Teori-teorinya apa aja. Selain hipotesis Schumpeter ini. Terus on- bagaimana analisis Euro 1962. Tunggu bentar. Ada yang ngetok kamar. Oke, sorry. Oke. Jadi kalau untuk analisis Euro ini, ya kan, ini kan udah jelas ada yang disinggung dua, gitu kan? Yang disinggung dua, yaitu aktivitas inovatif dan monopoli. Nah, sebenarnya tanpa teman-teman hafal teorinya, teman bisa bandingkan secara logika aja, gitu. Contohnya nih, contohnya eh aktivitas inovatif cenderung terlalu sedikit karena inovator hanya mempertimbangkan keuntungan monopoli yang dihasilkan inovasi dan bukan surplus konsumen tambahan, gitu kan? Bentar, ini sama nggak sih? Apa gue ini? Oh, yang A sama B itu, yang A sama B itu dikit. Beda ini, beda di besar sama kecilnya doang nih. Ini terlalu besar, ini terlalu sedikit. Nah, ini sebenarnya bisa pakai logika dasar aja, ya kan? Ini ya, untuk yang aktivitas inovatif, logika dasarnya itu gini, inovator atau penemu, ya kan, itu cenderung di dalam industri itu cenderung mereka itu mau melakukan inovasi ketika itu perusahaan dia, ya kan, perusahaan dia itu bisa melakukan monopoli, ya kan. Jadi eh mereka itu apa ya, perusahaan-perusahaan itu di dalam industri itu nggak peduli sama konsumen sebenarnya pada dasarnya ya. Mereka itu pada dasarnya hanya peduli dengan keuntungan pribadi mereka gitu. Nah, makanya jawabannya itu yang A, bukan yang B. Kenapa? Yaitu kalau misalnya mereka itu mempertimbangkan surplus konsumen baru bisa besar gitu. Nah, kalau untuk yang C sama D, monopoli memberikan insentif yang lebih kecil untuk berinovasi dalam industri kompetitif tersebut karena efek penggantian. Nah, jadi gini, maksudnya itu adalah monopoli memberikan insentif yang lebih kecil untuk berinovasi. eh karena efek penggantian itu nggak salah aduh di translate jelek banget anjing. Efek penggantian itu apa ya bahasa Inggrisnya? Kasar banget. Bentar-bentar, gue coba cek. Ini pasti Google Translate soalnya. Nah, bentar, bentar, gue cek dulu Google Translate. Substitution effect bukan, Kak? Substitution ya? Hmm, bisa sih. Oh ya bisa. Tapi gue lupa lagi substitution effect itu apa. Bentar.
Oh, oke. Oke, gue lupa. Oke. Oke. Jadi jadi efek penggantian atau substitution efek itu tadi gue baca itu mirip apa ya? Jadi kayak orang itu kalau misalnya terjadi perubahan harga gitu kan. Perubahan harga, mereka itu kayak langsung tapi kalau kalau ada substitution effect itu harusnya dampaknya gede. Iya, harusnya gede. Ini kenapa jawabannya ini ya? Ini jawaban dari siapa? Terus Saskia. Jawabannya punya Kak Akmal, Kak. Jawabannya siapa? Akmal. Iya, Hmm. Yaudah lah, nanti. Tapi kalau menurut gua ya, kalau menurut gua, eh harusnya kalau misalnya terjadi ada efek substitusi, ya kan, ada efek substitusi, ya kan. Kalau kita lihat di sini, definisi ini, definisi ini, kan itu definisinya perubahan jumlah yang diminta akibat oleh adanya perubahan harga. Disebut substitusi efek, substitution efek atau efek pengganti lah kalau translatean kasarnya. Nah, kalau misalnya ada terjadi kayak gitu ya kan, kalau misalnya benar-benar kompetitif gitu kan, artinya kayak barang itu berkurang harganya 1.000 aja, orang-orang pindah ke harga yang lebih murah 1.000. Nah, itu harusnya berarti efek monopolinya itu lebih besar gitu kan. Ketim Bukan lebih kecil, jadi ini salah kayak ini. Harusnya ini. Logika dasarnya gitu loh. Jadi karena eh, monopoli itu memberikan lebih banyak insentif untuk berinovasi dalam industri yang kompetitif. Karena lebih murah 1.000 aja orang udah berpindah barang yang dibeli gitu. Gitu. Itu logika dasar. Terus yang selanjutnya, apa yang menyebabkan perjanjian kartel tidak bertahan lama? Pertama, kartel itu membatasi output. Yang kedua, tidak ada penghargaan atau dan hukuman dan tidak ada insentif. Yang ketiga, kartel mempromosikan kemakmuran bagi perusahaan. Yang keempat, dilakukan secara implisit dan tidak ada reward atau punishment. Nah, ini itu jawabannya itu B sama D itu intinya sama nggak sih? B sama D. Bentar ya. Ada. Jawaban itu D, setahu gua. Kenapa D? Kenapa D? Oke, kita bahas dari A. Kartel membatasi output. Emang pada dasarnya kartel itu membatasi output. Jadi mereka itu membuat eh, barang produksi mereka itu apa ya, terbatas gitu kan, dengan harapan harganya bakal naik sehingga produksinya terbatas, terjadi kelangkaan sehingga harganya naik gitu kan. Jadi itu emang bagaimana cara kerja kartel. Yang kedua, tidak ada penghargaan dan hukuman dan tidak ada insentif gitu kan. eh itu kayaknya benar begitu kan. Tapi lebih lengkap yang D. Kenapa lebih lengkap yang D? Karena kartel itu dilakukan secara implisit. Mereka itu nggak ada kayak perjanjian lah, nggak ada ini lah. Mereka cuma janji-janjian aja. Nggak ada kayak buat perjanjian hitam di atas putih gitu-gitu, nggak ada. Jadi mereka itu hanya udah ayo janjian yuk buat produksinya segini gitu. Atau buat barang harganya segini, lu nguasain ini kayak udah ada kongkang ningkong lah secara tidak tertulis gitu. Nah, terus yang selanjutnya, dua perusahaan bersaing untuk menjual produksi M. Kedua perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menggunakan strategi pemotongan biaya atau peningkatan kualitas. Mm-mm.
Oh, ini nih, makanya gue tadi bilang kenapa harus belajar game teori? Karena ini ada soal game teori nih. Ini soal game teori, tapi ini nggak ada gambarnya nih. Nggak ada gambarnya nih. Jadi gue nggak bisa ngebahas nih. Tapi, eh ya ini harus ada gambarnya. Cuman, teman-teman nanti nonton aja, pelajari ulang game teori, apakah itu, dan usahakan teman-teman paham benar ya terkait Nest equilibrium dan dominan strategi. Itu. Terus, salah satu strategi bersaing perusahaan adalah melalui inovasi teknologi dan atau periklanan yang dapat mendorong peningkatan harga dan kualitas. Namun R&D atau periklanan dapat meningkatkan total surplus melalui meningkatnya kemauan membayar atau kayak willingness to pay masyarakat itu meningkat gitu. Ini bisa dua atau bisa satu ya? Kalau bisa dua, itu A-nya juga dipilih aja kayaknya. Soalnya karena iklan itu secara nggak langsung membuat barang di mata konsumen itu lebih baik gitu. Itu yang C itu pasti salah, yang D juga salah. Karena itu kalau R&D itu nggak ada hubungan dengan konsumen gitu loh. Teori Schumpeter muncul lagi. Teori Schumpeter itu apa lagi tadi gue lupa. Schumpeter, bentar. Oke, oke. Oh, yang bukan. Yang bukan termasuk inovasi. Oke, ingat teman-teman, di dalam R&D, ya kan, itu ada beberapa jenis inovasi, ya kan. Yang pertama, inovasi itu tidak hanya melulu soal barang baru, tetapi juga cara berproduksi yang baru. Jadi tentu saja yang A benar, yang B benar, dan pembukaan daerah-daerah pasar baru itu, gue belum pelajari Scampitter secara ini, cuma nanti mungkin coba dicek aja. Tetapi satu hal yang pasti, ya kan, satu hal yang pasti bukan dari bagian inovasi, itu relokasi sumber bahan-bahan mentah. Kalau cuma relokasi tanpa memerlukan inovasi, itu juga bisa dilakukan. Jadi jawabannya D. Terus akibat globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks industri, kecuali, hmm, kecuali, wah ini bisa, wah nggak tahu lagi gue ini jawabannya bisa satu atau dua. Ini kayaknya salah deh. Akibat globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks industri, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Emang industri sektor manufaktur terhambat ya? Oh, oke. Ini gua nggak tahu nih. Soalnya seingat gua, setahu gua, kalau misalnya memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka pendek, harusnya enggak. Harusnya enggak. Terus sektor keuangan semakin tidak stabil, itu harusnya enggak juga. Karena sebenarnya terbukanya globalisasi itu justru membantu sektor keuangan. Modal-modal itu semakin cepat berputar ya, baik di Indonesia maupun luar negeri. Jadi orang luar negeri itu melihat pasar Indonesia itu mungkin semakin menarik dan bisa masuk modalnya. Terus kalau memperburuk keadaan neraca pembayaran, wah, ini kurang jelas sih soalnya. Sorry, gue nggak bisa jawab soal yang ini. Gue nggak bisa jawab soal yang ini karena gue nggak mengerti lah maksudnya itu gimana gitu konteks industri. Tapi kalau industri yang pasti cuman yang A ini sih, industri manufaktur ya. Karena sektor keuangan itu belum tentu konteksnya industri gitu. Walaupun ada mungkin industri keuangan
ya. Tapi kalau industri yang kita bahas di sini ya industri manufaktur seperti itu sih. Jadi harusnya kemungkinan A itu. Terus selanjutnya, kalau Saskia, Ya loh. Halo Kak? tadi gua Kak? sampai mana ya? Halo, tes 1 2 3. Suara gua masuk gak? Saskia, Nada, siapapun. Masuk Kak. Tadi tuh industri manufaktur terakhir di situ Kak. Oh ini ya. Oh, Iya. oke. Jadi ini kemungkinan kemungkinan yang industri Nah, manufaktur ya. Kemungkinan industri manufaktur karena kita tuh biasanya konteks kita industri dalam sini itu industri yang memiliki barang atau memiliki barang sih. Cuman kalau untuk lebih jelasnya tuh gue kurang ingat lah ini tuh. Terus soal selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu negara melakukan kebijakan proteksi. Nah, proteksi itu eh, 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 proteksi itu ada berbagai macam teman-teman. Bisa kayak pengurang apa namanya? Pertama, kecanduan produksi asing, produk asing. Itu udah pasti, ya kan? Itu udah pasti. Itu udah pasti kecanduan produk asing. Terus Oke, gue putus lagi sinyalnya. Oke, jadi kalau yang ini, ya kan, yang ini itu jawabannya itu yang pasti 1 2 3. Kenapa? Kenapa yang empat itu, yang empat itu enggak? Karena ketika tarif bea masuk itu udah tinggi, ya kan, tarif bea masuk barang tinggi, eh, mereka itu justru nggak suka lagi, nggak suka berbelanja barang luar negeri karena harganya sudah tinggi gitu. Jadi yang benar itu 1 2 3. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, saat ini KPPU memiliki tugas penting dalam menjaga pasar yang efisien dan melindungi konsumen. Seperti, hmm, wah ini
Ini mas harus hafal undang-undang. Cuman kalau pakai logika dasar, eh yang pertama, yang pertama, eh yang pasti A itu enggak. Yang A itu enggak. Kenapa A itu enggak? Karena arah pembangunan industri dan target pertumbuhan ekonomi itu bukan tugas dari KPPU. Yang C bukan. Yang C itu bukan karena yang A sama C itu merupakan tugas dari Badan Pembangunan Nasional. Mereka itu nanti kalau teman-teman tahu, kemungkinan yang antara B tuh, tapi karena di sini B itu kayak lebih jelas gitu loh. Langsung UU-nya disebut nama berapa, tahun berapa, terus abis itu tentang apa gitu. Terus kalau yang nomor selanjutnya, suatu industri mempunyai jumlah produksi barang jadi sebanyak 1.000 perusahaan, 1.000 dan perusahaan penunjang 200. Tentukan berapa banyak perusahaan yang harus. Oke, ini bentar gue cocok di kertas. Bentar ya. Oh. Seribu, seribu mah 200. Pusing bundang. Oke, bentar ya, gue lagi ngitung bentar. Oke, tes suara gue udah masuk lagi belum Saskia? Masuk, Kak. Oke, sorry. Sinyal gue emang lagi jelek di kos, jadi kayak suka kelempar-lempar. Ini lagi bagian yang ini ya, yang terkait hitung-hitungan itu pasti Sas. Tadi sampai angka PPU, Kak.
Oh, oke, agak jauh ya. Oke, yang KPPU. Oke, jadi kalau teman-teman tuh pilihannya itu cuman yang tadi kan yang A sama C itu pasti salah gitu kan, karena itu bukan tugasnya dari KPPU tapi Bappenas, Badan Pembangunan Nasional. Pilihan itu B atau D, tetapi lebih pilih B. Kenapa? Karena B itu kayak lebih apa ya? Lebih yakinkan aja gitu loh cara ini ya. eh Lebih lengkap lah, lebih detail. Pertama lebih detail, kedua itu dia itu setahu gua ya, terkait persaingan usaha gitu dan tugas konsumen gitu, itu nggak ada di UUD, jadi itu adanya di UU. Itu makanya jawabannya. Terus yang soal selanjutnya ini ngitung, ya kan. Nah, untuk dia itu pakai yang ini. Hmm, pakai yang rumus ini aja nih. Jumlah perusahaan pangkat 2 dibagi dengan 1.000 tambah 200. Jadi dia ini itu jadi apa ya? Supra finish good atau finish good. Jadi N yang di sini itu, jadi rumusnya itu finish good, perusahaan finish good dikuadratin terus dibagi jumlah perusahaan finish good ditambah dengan jumlah raw material supply atau ditambah supplier gitu kan. Nah, ini tuh hasilnya 1.000 dikali 1.000 itu kan hasilnya 1 juta. 1 juta dibagi dengan 1.200. Ini tuh secara kasar nanti bakal ketemu 833. 833. Cuma nanti ini dibulatin aja ke 800. Nah, itu kan istilahnya ini tuh HH-nya. Gimana ya jelasin kamu? Tes udah masuk lagi belum? Masuk, Kak.
Iya, Iya kak udah masuk lagi kak. tapi ini nggak apa-apa nih kelempar-kelempar terus. Nggak apa-apa sih kak, coba aja. Gue soalnya kalau mau pakai hotspot juga sinyal HP gue batang lagi nol batang di kosan. Ya, ya, kita coba lanjut aja dulu ya. Oke. Jadi kalau untuk nomor ini cara yang hitung-hitung, kalau hitung-hitung ini kita itu caranya ngitung HHI dulu. HHI itu rumusnya eh yang apa ya? Yang produs barang jadi ini itu dibuat 100 dulu, 1000 dikuadratin. Ini supaya dapat HHI-nya dulu. 1000 dikuadratin, terus ini 1000 ditambah 200. Ntar ini ketemu hasilnya 800. Sebenarnya ini 833. 833, cuman tadi itu gue ngitung 833 malah nggak masuk gitu kan. Nggak masuk ke apa? Nggak masuk ke pulsanya, ke pulsa ini. Nah, tapi gua masukin ini, ketika gua masukin 800 malah ketemu. Jadi gua tuh pakai ya awalnya tadi gua nyoba sendiri gitu kan. Gua nyoba sendiri tapi malah nggak nemu. Akhirnya gua lihat dari production company ini. Lihat dari production company-nya masukin ke sini. Jadi dianggap HHI itu 800 gitu kan. Nah, hmm, cara dapetin bentar. Bentar ya, ini benar benar tiga. Ini sih aku pakai cara apa lagi? 3N. Oh, 2000. Ini aku pakai cara apa? Bentar ya, gue baca lagi bentar soal ini. Bentar ya, gue baca lagi soalnya. Tapi gue lupa deh caranya. Equationnya itu tunggu, 312. Sebentar ya, 312. Jangan-jangan. Hmm, bentar ya. 312.
Ini ada ke gimana ya caranya? Ada. Bentar ya. Eh, ini itu bentar-bentar. Gue lupa deh formanya ini. Ntar deh. Apa di skip dulu ya? Siapa sih? Saskia yang SP ya. Iya, kenapa Kak tadi putus-putus, Kak? Oke, paling untuk Saskia nanti tolong ingetin gue aja yang soal yang hitungnya yang hitung-hitungan yang ini, hitung-hitungan yang tagih ke gue aja ya. Soalnya gue kayaknya agak-agak lupa ingat tentang soal ini. Gitu. Oke, Kak. Nanti tagih aja ke gue. Ntar gue foto deh hasilnya. Oke, kita lanjut. Mumpung internetnya masih bagus, lagi bagus lagi. Kebijakan industri yang bertentangan dengan kebijakan persaingan dijelaskan oleh eh, waduh, kebijakan persaingan. Yang pasti kebijakan meningkatkan efisiensi enggak. Yang bertentangan ya. Bertentangan itu ini enggak, ini enggak. Yang benar itu jawabannya yang ini. Kenapa yang ini? Karena pada dasarnya itu kan ini kebijakan yang eh, meningkatkan persaingan gitu kan, meningkatkan persaingan. Nah, sebentar, gua lupa kacamata. Nah, eh kenapa yang A ini nggak bertentangan, nggak dengan yang B, C, dan D? Karena kalau kita lihat kebijakan mendorong usaha kecil, itu kan secara nggak langsung artinya mendorong UMKM untuk masuk ke industri gitu kan, untuk mendorong mendorong masuk UMKM ke industri. Jadi mereka itu kayak industri di perusahaan di iya perusahaan di industri tersebut akan semakin banyak. Jadi otomatis terjadi persaingan usaha dong.
Ya nah, dari hal tersebut berarti kan MB ini eh, mendorong kebijakan persaingan. Nah, kalau yang C, kebijakan peningkatan efisiensi itu juga benar. Kenapa? Karena eh, peningkatan efisiensi itu peningkatan efisiensi itu secara tidak langsung mendorong persaingan karena tiap perusahaan itu kan nggak pengen pasarnya itu atau pelanggan itu diambil oleh perusahaan lain. Nah, kalau yang D itu secara tidak langsung kebijakan untuk meningkatkan produk impor. Sebenarnya produk impor itu bagus untuk meningkatkan persaingan karena semakin beragam barang di sebuah pasar gitu kan, maka persaingan di pasar tersebut akan semakin tinggi. Jadi yang eh, di soal ini jawaban yang salah itu yang A. Nah, terus habis itu yang ini paradox merger adalah kondisi di mana merger A menguntungkan selama perusahaan bekerja sama. B menguntungkan selama perusahaan memiliki keuntungan yang sama. Yang C menguntungkan selama merger mengarah kepada monopoli. Yang D itu menguntungkan selama merger stabil. Nah, jadi ini jawabannya itu yang C. Kenapa? Karena nah, ini itu paradox merger itu kenapa yang C, ya kan? Yang D itu menguntungkan selama merger stabil. Ya, kalau stabil doang buat apa gitu loh? Maksud gue itu kan perusahaan itu bergabung kalau mereka itu ada keuntungannya gitu loh. Keuntungannya itu kalau nggak monopoli ya menekan biaya produksi gitu. Dan menekan biaya produksi kan juga ujung-ujungnya mengarah ke monopoli gitu kan. Jadi yang D ini salah. Yang A itu menguntungkan sama perusahaan bekerja sama. Ya gimana ya? Menguntungkan selama perusahaan bekerja mah justru alasan perusahaan itu bekerja sama karena menguntungkan gitu. Dan menguntungkan selama perusahaan memiliki keuntungan yang sama. Hmm, kedua hal ini apa ya? Kedua hal ini bukanlah alasan dari sebuah perusahaan itu melakukan merger. Jadi perusahaan itu melakukan merger alasannya itu cuma dua. Yaitu yang pertama itu menekan biaya produksi, yang kedua itu eh, mereka itu bisa memperluas pasar mereka gitu. Jadi ya jawabannya C. Ingat aja itu keuntungan dari kedua pasar itu. Nah, terus yang ke soal selanjutnya, kartel akan efektif pada struktur pasar berikut. Struktur pasar itu di sini ada di pilihan itu ada empat, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, competition, perfect competition market. Ini ada empat. Nah, monopoli itu nggak mungkin dong, nggak mungkin di monopoli ada kartel karena di monopoli sendiri perusahaannya itu cuma ada satu. Terus yang B itu oligopoli. Oligopoli, kemudian ada monopolistik sama perfect competition market. Perfect competition market itu gue balik lagi ke tunggu gue ke monopolistik dulu. Monopolistik itu nggak mungkin ada kata karena di monopolistik sendiri itu pembelinya cuma satu, dianggap pembelinya cuma satu. Sedangkan kartel itu kan pada dasarnya berusaha menguasai pasar ya. Jadi ya Pak, cuma ada satu pembeli ngapain? Apa yang mau dikuasain lagi gitu, apa yang mau diperebutkan. Terus itu kenapa itu jawabannya oligopoli bukan PCM? Karena kalau di PCM itu apa ya? S- Setiap perusahaan itu hanya menguasai sedikit bagian dari pasar tersebut. Hmm, jadi mereka itu kayak kalaupun melakukan kartel, mereka itu kartel itu nggak efektif gitu loh di pasar monopoli, di pasar PCM. Jadi makanya kartel itu akan efektif pada struktur pasar oligopoli gitu.
Nah, ini inovasi drastis akan terjadi ketika harga yang ditetapkan itu di bawah biaya marginal. Itu sudah di development. Itu nanti teman-teman bisa baca di bagian akhirnya itu, di bagian akhir. eh Nanti baru boleh tanya ke gue lah. Tapi bacanya PPT-nya dulu. Terus dalam ROU itu berpendapat bahwa berusaha memiliki kondisi berikut, yaitu melakukan sedikit inovasi karena tidak memperhatikan surplus konsumen. Itu benar, karena perusahaan itu pada dasarnya itu melakukan research and development dirinya, atau ketika menguntungkan dirinya sih. Jadi mereka itu nggak peduli sama kualitas kualitas diterima oleh konsumen, bukan kayak meningkatkan harga gitu. Terus dalam soal selanjutnya, dalam equilibriumnya, sebuah perusahaan akan memilih pembelanjaan iklan sebagai tanggapan atas pembelanjaan perusahaan lain. Perusahaan cenderung lebih menyukai pembelanjaan iklan sebagai berikut. Nah, ini itu bentar ya, produksi iklan yang tinggi meskipun ini itu bentar. Wah, ini nggak ada gambarnya ya. Hmm. Oke, jadi gini, kayaknya ini study case-nya ada perusahaan A, ini ada perusahaan B. Ini katakan ini iklan tinggi, ini rendah, kan? Oke, gua lanjut ya. Gua lanjut. Oh, oh, oke, udah masuk lagi belum, Ustaz Kif? Udah. Oke, udah masuk lagi ya. Oke, jadi ini A dan B ya kan, ada iklan tinggi sama iklan rendah gitu kan. Nah, kalau sama-sama memilih tinggi gitu kan, ya kan memilih tinggi, maka perusahaan A sama dengan perusahaan B, keuntungan yang didapat. Nah, kalau A tinggi, B itu rendah, maka keuntungan yang didapat itu A lebih kecil daripada B. Nah, tapi kalau sama-sama rendah ya A sama dengan B. Kenapa yang mereka itu sama-sama pilih
Wah, jelek banget. Oke, ini gue lanjut. Kenapa mereka itu sama-sama yang pilih yang tinggi? Karena mereka berdua, perusahaan A dan perusahaan B, itu sama-sama nggak mau ngambil risiko gitu loh. Karena kan mereka kan kondisinya itu nggak tahu langkah yang diambil oleh perusahaan satu sama lain kan. Mereka tuh ya udah, daripada gua ngambil yang rendah, tiba-tiba yang A ngambil yang tinggi, gua rugi. Yang A juga berpikir sebenarnya kalau gua ngambil yang rendah terus yang B itu tinggi, ya gue yang rugi. Ya udah, gua ngambil yang tinggi aja. Biaya yang dikeluarkan akan eh toh biaya yang dikeluarkan akan sama, tetapi walaupun biaya yang dikeluarkan itu lebih besar gitu, tapi ya itu langkah paling aman gitu loh. Gitu. Makanya dibilang next equilibrium itu yang tinggi sama tinggi. Terus periklanan dapat meningkatkan nilai barang dengan jasa, yaitu dengan dua cara, yaitu memberikan informasi dan daya tarik masa. Ini gak usah gue jelasin lah, karena itu kan tujuan dari iklan. Terus ini tiga perusahaan identik, permintaan pasar. Nah, ini itu pakai rumus AC kuadrat. Eh, bukan. Ini, ya ini ya. Ini udah ditulis di sini, teman-teman. Tunggu, ini caranya benar nggak? Ah, ini tuh pakai apa? Gue lupa deh. Ada kalau nggak salah. Oh, ini caranya udah benar. Jadi, nih, ini ada pakai rumus yang ABC. Di industri itu kalau nggak salah ada beberapa di rumus ABC itu. Jadi A itu adalah nilai dari konstanta ininya, ya kan? B itu artinya konstanta Q. Ini B ya. Jadi kalau misalnya tulisannya 4 Q, ya konstantanya 4 gitu. Di sini tuh B-nya itu 4. Cuman kan karena ini tulisannya Q doang, maka B-nya itu cuma satu. Nah, terus abis itu yang C. Yang C itu adalah bilangan marginal. Nah, ini tuh ntar masing-masing tinggal masukin ke rumus ini aja, maka hasilnya bisa ketemu 900. Gue lupa. Ya, ini rumus yang ABC itu ada beberapa lagi kalau nggak salah. Cuma nanti bisa teman-teman cari mungkin di buku ini ya, di buku ekonomi industrinya. Nah, ini sebenarnya nyambung. Kalau ini kan sebagai pesaing Cournot. Nah, kalau ini tuh ada dua, misalnya perusahaan A dan B itu sama-sama bergabung gitu kan. Maka hasilnya gimana gitu kan. Nah, hasilnya itu kayak gini. Eh, Sebentar. Ini coret-coretan si Akmal nih. Tuh, kenapa tiga? Ah, iya. Oke. Jadi ini kenapa ini ya tiga? Jadi A min C kuadrat ya kan. A min C kuadrat itu kan tetap itu. Jadi 150 min 30 tetap sama. Tetap sama dikuadratin. Cuman yang jadi beda itu di bawahnya. N plus satu. N plus satu itu artinya eh, N plus satu itu artinya jumlah perusahaan yang ada ditambah satu. Nah, ini kan jumlah perusahaannya jadi di tiga. Kenapa? Karena yang awalnya itu ada perusahaan ABC, itu jadi perusahaan AB, satu perusahaan dan perusahaan C. Gitu. Makanya jumlahnya cuma tiga gitu. Tiga kuadrat dikali dengan satu. Satunya tetap sama karena B-nya itu tetap satu. Fungsi ini nggak berubah. Dimasukin, kita tinggal dibagi, kayak gini hasilnya ketemu 1.600. Nah, terus ini perusahaan yang tidak bergabung lebih diuntungkan dari merger daripada, oke, perusahaan yang tidak bergabung lebih diuntungkan dari merger daripada perusahaan yang bergabung. Ini itu, oke.
ini itu bisa dilihat dari persamaan sebelumnya, ya kan? Jadi sebenarnya, eh cuma ini kutipan sih. Ini kutipan, ini dia. Kutipan teman-teman, teman-teman itu hafalin kutipan empat ini aja nih. Empat-empatnya nih. Nah, ini. Tadi kan gue di awal janjiin untuk ngelis ya kan. Ternyata ada di bawahnya. Jadi teman-teman hafalin aja empat kutipan ini. Ada Eros, terus abis itu Dasgupta and Stiglitz, Farrell dan Shapiro, sama Hotakju. Inilah empat ini tuh landasan dari penelitian ekonomi industri. Terus dari situ yang ada kemungkinan masalah dalam kompatibilitas teknis. Salah satunya adalah setiap perusahaan ingin wah ini istilah-istilah. Hmm, ini istilah-istilah. eh Cuman ini tuh ada ini jawabannya eh ekses inersia. Kalau ekses potensial itu sebentar, gua cari dulu. Ekses potensial itu seingat gua kedua perusahaan itu sama-sama mau mengadopsi deh. Sama-sama mau mengadopsi. Ada ekses potensial terus habis itu. Oh enggak, pilihannya cuma dua, yaitu ada ekses momentum sama ekses inersia. Kalau ekses inersia itu ya ini jawabannya ekses inersia. Kalau ekses momentum itu bentar. Ya ini biar lebih enak itu enak ekses momentum tuh kayaknya tuh ketika perusahaan itu sebenarnya pengen oh, semua perusahaan di industri tersebut melakukan apa ya adopsi teknologi terbaru deh kalau nggak salah. Iya, jadi kalau akses momentum itu jadi s- seluruh perusahaan di satu industri itu berusaha beralih ke teknologi yang baru gitu. Oke, selanjutnya apa yang tidak benar dari lisensi paten? Hmm, yang B itu yang B itu justru benar sesuai dengan lisensi paten. Kenapa? Karena pada dasarnya lisensi paten itu melindungi penemuan. Terus ini meningkatkan insentif untuk berinovasi itu juga benar karena ketika penemuannya itu dilindungi, secara otomatis mereka penemu itu mau melakukan penemuan dong, karena kan ketika ada orang tertarik dengan penemuan tersebut dan pengen mengaplikasikan atau memproduksinya, ya mereka harus membeli hak paten. Nah, jadi yang tidak benar tentang lisensi paten itu adalah itu selalu diinginkan dan layak. Karena nggak semua penemu itu pengen temuannya itu dilakukan paten. Jadi jawabannya itu A. Terus yang ini bukan sebuah argumen bahwa perusahaan yang gagal mencapai angka penjualan tetapi akan keluar dari pasar karena sejauh. Oh, ini lagi-lagi teori. Ya, kalau teori ini sebenarnya gue nggak bisa banyak bantu ya teman-teman karena ya ini pada dasarnya sih
kayak tadi yang Rolf, terus abis itu ini Rose, Dasgupta, and Stiglitz, Farrell, Shapiro, Kotak-Swan ini itu harus dibaca sendiri teman-teman. Jadi karena apa? Apa yang muncul di sini, teori yang muncul di sini itu belum tentu besok di UAS teman-teman keluar, malah kemungkinan besar nggak keluar gitu. Tapi ya nggak ada salah sih untuk hafal-hafalin aja sebanyak-banyaknya teori-teori ekonomi industri. Minimal yang udah muncul di sini lah kata-kata yang orang yang pernah muncul di sini nih. Rolf, terus abis itu Tweledum, nih. Ini juga harus muncul. Abis itu kayak dominan strategi. Jadi istilah-istilah kayak gitu terkadang harus teman-teman hafalin. Terus ini, jadi itu teman-teman harus hafalin kalau untuk istilah-istilah. Gue nggak bisa jelasin banyak-banyak lah kalau istilah di SPP kayak gini. Terus kompetisi kompabilitas teknis dapat menciptakan teori permainan Battle of Success. Strategi perusahaan dalam teori permainan ini adalah yakin kan? Nah, ini tuh jawabannya tiap perusahaan menginginkan agar teknologi digunakan sebagai standar industri. Kenapa ketika teknologi di sebuah perusahaan itu digunakan sebagai standar industri, berarti teknologi perusahaan tersebut sudah diakui oleh perusahaan lain sebagai teknologi yang paling efektif dalam melakukan produksi barang. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Cuma Battle of Sexes. Mm-mm. Battle of Sexes apa ya? Gue lupa juga. Banyak, eh. Wah, banyak teori sih. Biarkan durasi. Ini juga nih. Jadi semangat ya teman-teman. Ngapalin teori-teorinya. Ini udah banyak banget tadi muncul nih. Dilebut Ensiapiros, Nordahus model. Ya paling itu sih untuk spread teman-teman. Karena di sini itu kalau gue lihat, gue nggak tahu ya. Ini soal tahun lalu persis ya Saskia ya? Iya, Kak. Semangat deh. Soalnya dulu, ini kan berarti angkatan 2021 berarti ya Sas? Iya. Ya jadi mungkin beda-beda. Di gue tuh dulu kebanyakan soalnya itu terkait grafik-grafik teman-teman. Jadi mirip-mirip Miko 2. Karena dulu tuh sekarang tuh ngajar siapa? Bu Tisa ya masih? Masih, Kak. Soalnya dulu beberapa dosen yang ngajar di Ekindus itu ngajar juga di Miko 2 gua. Jadi banyak bersinggungan lah itu antara materi Miko 2 dengan Ekindus. Nah, cuman kalau gua lihat dari soal yang tahun lalu, kayaknya kan tahun lalu udah ada bahas sedikit soal Teman-teman, sebenarnya mohon maaf banget karena katanya Kak Mehmet udah nggak ada sinyal. Mungkin karena SPREP-nya juga tadi pembahasannya udah sampai nomor terakhir. SPREP-nya aku cukupkan sekian. Semoga SPREP ekonomi industri kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk uh, mempersiapkan UAS nanti. Selamat belajar UAS ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bayar SG.